Saudara, sahabat GPIB, senang berjumpa dalam Morning Call GPIB. Pertanyaan saya, apa kabar Bapak Ibu Saudara, sahabat GPIB? Semoga kita dalam keadaan sehat dan kuat dan diberkati oleh Tuhan. Saya Pendeta Oktri Jumseina Fatun Lebit. Saat ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan yang pembacaannya terpilih dalam 1 Tawarik 6 ayat 20-21. Setelah kita persiapkan Alkitab, maka kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk dimampukan Allah memahami firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Dalam tuntunan dan cinta kasih Allah, kembali pagi hari ini kami merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Maka kami mohon Tuhan, berdasarkan firman Tuhan yang kami baca dan renungkan bersama, berikan hikmat pengertian yang asalnya daripada Allah, hingga kami boleh mampu memahami, mengerti maksud dan tujuan firman Tuhan di tengah-tengah hidup kami sebagai penasihat, pengajar, dan penuntun bagi kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena hati kami telah siap untuk merenungkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, mari kita baca bersama 1 Tawarik 6 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan menyatakan, daripada Gerson ialah Libni anaknya, dan anak orang ini ialah Yahat, dan anak orang ini ialah Zima, dan anak orang ini ialah Yoah, dan anak orang ini ialah Ido, dan anak orang ini ialah Zera, dan anak orang ini ialah Yetrai. Berbahagialah kita yang merenungkan firman Tuhan dan melakukannya di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Amin. Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara sahabat GPIB. Kita tahu bahwa kitab Tesalonika berisikan tentang sejarah perjalanan kehidupan bangsa Israel, umat pilihan Allah bersama dengan Allah. Dan jikalau kita lihat dalam kitab Tawarik yang merupakan sejarah kehidupan perjalanan bangsa Israel, umat Allah, berisikan juga tentang sila-sila bangsa Israel di dalamnya. Pasal pertama sampai pasal yang ke-9. Dan di dalam pembacaan kita pasal yang ke-6 berisikan tentang sila orang Lewi, di mana sila Lewi berisikan tentang ada 3 anak. Yang pertama Gerson, yang kedua Kehat, yang ketiga Merari. Nah, dari ketiga ini adalah keturunan-keturunan dari Lewi, generasi-generasi Lewi. Nah, dalam pembacaan kita ayat 20 sampai 21 berisikan keturunan dari Gerson. Keturunan dari Gerson ialah Libni anaknya, dan anak orang ini ialah Yahat, anak orang ini ialah Zima, anak orang ini ialah Yoah, dan anak orang ini ialah Ido, anak orang ini ialah Zera, dan anak orang ini ialah Yetrai. Ibu Pendeta, ketika kami baca nama-nama ini, kok di dalamnya seperti nama-nama yang tidak kami kenal sama sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara sahabat GPIB, memang ketika kita baca keturunan dari Gerson, tidaklah kita kenal nama-namanya. Bahkan ketika kita cari tahu di dalam Alkitab, tidak ada yang menceritakan tentang peristiwa yang terjadi di nama-nama mereka. Tapi satu hal penting yang untuk kita tahu adalah mereka atau keturunan dari Gerson adalah salah satu keturunan yang berperan penting pada masa Daud pada saat itu. Mereka adalah orang-orang yang pengiring puji-pujian bagi Allah pada masa Daud. Mereka adalah pemusik, mereka adalah penyanyi bagi Allah pada masa Daud, pada masa saat itu. Dan ketika kita mencari tahu nama-nama ini, sangat bermakna sekali kehidupan mereka pada masa Daud, di mana puji-pujian bagi Allah, pengiringan pujian bagi Allah adalah mereka lah yang berperan penting di dalamnya. Sangat bermakna kehidupan mereka pada masa saat itu. Walaupun kita yang membaca pada masa ini mempertanyakan siapa mereka, kenapa keturunan Gerson tidak ada nama-nama mereka satu persatu yang menjelaskan
sedikit cerita tentang mereka, tapi untuk kita mengetahui adalah mereka adalah orang-orang yang bermakna. Sangat penting sekalipun mereka tidak diceritakan di dalam Alkitab. Berdasarkan firman Tuhan yang kita baca dan renungkan dalam 1 Tawarik 6 ayat 20-21 yang merupakan keturunan Lewi, yang dimana keturunan dari Gerson, maka pelajaran penting di hari ini untuk saya dan Bapak Ibu saudara-saudari pelajari adalah bagaimana dengan diri kita. Sudahkah kita melakukan banyak cerita-cerita di tengah-tengah kehidupan kita yang merupakan sejarah bagi kehidupan kita di masa lalu atau masa sekarang ini, membuat makna besar sehingga orang mengetahui siapa diri kita, memberikan makna bagi kehidupan kita kepada orang lain? Sudahkah kita lakukan? Atau di antara kita berpikir bahwa aduh Ibu Pendeta, saya ini tidak sempurna, saya tidak pandai melakukan apapun untuk orang memaknai hidupnya bersama dengan saya atau mengetahui saya dengan makna apa yang saya lakukan. Saya tidak pandai, pekerjaan saya biasa, kuliah saya biasa, sekolah saya biasa, hidup saya biasa-biasa saja Ibu Pendeta. Tidak ada makna yang baik untuk diperlihatkan kepada orang lain karena saya hanyalah orang biasa yang tidak sempurna. Ibu Pendeta, saya adalah orang yang tuli dan bisu. Bagaimana saya bisa memperlihatkan orang lain makna hidup yang saya lakukan? Tidak mungkin bisa. Ibu Pendeta, saya tidak punya tangan dan kaki. Bagaimana orang lain bisa melihat, memaknai hidup bersama dengan saya? Ibu Pendeta, saya tidak sempurna. Mata saya ini tidak bisa melihat. Bagaimana saya bisa memperlihatkan makna sempurna hidup saya sehingga orang tahu tentang saya bersama dengan Allah? Tidak mungkin Ibu Pendeta. Inilah yang ada di pikiran kita ketika kita berbicara tentang apa yang sudah kita lakukan untuk Allah di tengah-tengah hidup kita sehingga itu bermakna bagi orang lain. Kita selalu merasa diri kita tidak sempurna. Tapi satu hal yang saya mau katakan Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu mengenal nama orang ini? Yang pertama, Nicholas James Fujisi. Dia adalah motivator. Kita tahu dia tidak punya tangan, dia tidak punya kaki, tapi banyak orang di luar sana semangat hidupnya berdasarkan motivator ini. Yang kedua, Bapak Ibu pernah mendengar nama Gracia Epifania, seorang anak yang buta, tapi dia bisa bernyanyi puji-pujian bagi Allah. Dia adalah penyanyi rohani. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah pernah mendengar lagu-lagunya. Bapak Ibu pernah mendengar Anthony Robles. Dia adalah penggulat profesional dari Amerika. Dia tidak punya apa-apa, dia tidak punya kaki satu, tapi dia mampu mengalahkan begitu banyak saingannya sehingga ia menjadi penggulat profesional di Amerika. Bapak Ibu pernah mendengar nama Tony Melendez. Dia tidak mempunyai tangan, tapi dia bisa main gitar. Dia main gitar dengan kedua kakinya. Lalu dari keempat nama ini, masihkah kita mengatakan bahwa aduh Ibu Pendeta, saya tidak sempurna? Yang dari empat orang ini mereka adalah orang-orang yang tidak sempurna, tapi dalam ketidaksempurnaannya mereka memberikan satu makna di hidup mereka untuk orang lain melihat nama Tuhan boleh dipuji dan dimuliakan dengan apa diri mereka. Jadi mulai pagi hari ini saya dan Bapak Ibu yang merenungkan firman Tuhan bersama, mari kita sama-sama berjuang untuk memberi makna besar di tengah-tengah hidup kita sehingga nama Tuhan boleh dipuji dan dimuliakan berdasarkan apa yang kita perbuat dalam setiap kekurangan dan kelebihan yang ada di dalam diri kita. Hal kecil saja untuk kita perbuat, tidak perlu hal besar, tidak perlu untuk membuat lagu, tidak perlu untuk kita jadi orang kaya, tidak perlu untuk kita membagi banyak-banyaknya benda-benda untuk orang lain mengetahui kita. Tidak perlu kita untuk bisa pandai bermain musik. Melakukan hal-hal kecil
di tengah-tengah kehidupan kita dalam kesederhanaan yang ada di dalam diri kita, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan, adalah satu makna yang baik untuk kita bagi bersama. Sehingga mari semangat, jangan menyerah, kita bisa melakukan yang terbaik untuk demi kemuliaan nama Tuhan, memberikan cerita sejarah kehidupan kita, sehingga sejarah kehidupan kita boleh menjadi cerita yang baik untuk orang memahami dan juga percaya akan kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan mereka ketika melihat sejarah kehidupan kita yang sangat bermakna untuk kehidupan mereka. Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Dalam kekurangan yang kami miliki, kami adalah seorang petani, kami adalah seorang pekerja biasa, kami adalah seorang yang memiliki kekurangan, kami adalah seorang yang tidak mampu dalam segala hal, kami adalah seorang yang dalam kelemahan tubuh, kami adalah seorang yang tidak bisa melakukan suatu hal yang besar di tengah-tengah hidup kami, sehingga orang lain boleh mengetahui nama Tuhan dipuji dan dimuliakan berdasarkan hidup kami. Tapi terima kasih banyak Tuhan, berdasarkan firman Tuhan yang kami baca dan renungkan bersama, kami tahu bahwa kami tidak perlu melakukan hal besar, kami tidak perlu menjadi orang yang sempurna untuk memiliki makna yang baik di hidup kami untuk orang mengetahui bahwa Tuhan baik, Tuhan penuh kasih di tengah-tengah hidup kami. Mampukan kami Tuhan melakukan yang terbaik, yang dimana sesuai seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Engkau berkati pagi hari ini, mampukan kami melakukan setiap pagi hari ini dengan baik dalam tuntunan dan cita kasih Allah, dan biarkan firman Tuhan menjadi pedoman bagi kehidupan kami di pagi hari ini, melakukan setiap tindakan-tindakan benar sehingga nama Tuhan boleh dipuji dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa Sang Pemilik kehidupan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat GPIB. Tuhan Yesus memberkati, dan saya mengasihi Bapak Ibu dalam setiap hal yang dikerjakan maupun dalam setiap apa yang dirindukan. Kita sempurna dan kita sangat bermakna bagi Allah. Sampai jumpa.